Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manan anni adbahka fandur ma za tara al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, di mana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in hingga kita umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang sekarang berkumpul di masjid yang mulia ini mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di momen yang sangat berharga ini, yaitu kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya merayakan hari besar dari 3 hari besar yang kita miliki sebagai umat Islam, yaitu hari Idul Adha, di mana seperti kita ketahui kita itu mempunyai 3 hari besar selain Idul Adha, yaitu Idul Fitri dan sekarang itu hari Jumat. Di momen hari Idul Adha ini, siapapun mau yang berkhutbah di waktu pagi tadi ataupun sekarang hari Jumat sekarang, tidak terlepas dari momen sebuah keluarga yang Al-Quran ceritakan banyak sekali selain Nabi Musa, yaitu keluarga Nabi Ibrahim, yaitu komunikasi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Imam Fakhrul Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa momen kita menyembelih kurban sekarang ini adalah momennya adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan bahwa mimpi Nabi adalah tidak mungkin, kata Imam Fakhrul Ar-Razi, tidak mungkin bersumber dari setan kalau Nabi yang bermimpi. Makanya hati-hati kalau khotamah Nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada selain Nabi Muhammad SAW dia bermimpi,
melakukan syariat berarti dia bohong. Dan ini merupakan adalah salah satu hukum kenabian dan wahyu menurut Fakhrul Ar-Razi. Setidaknya bahwa kejadian yang menimpa Nabi Ibrahim ini kita bisa ambil dua intisari dari kejadian ini. Yang pokoknya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan komunikasi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah di dalam surat yang khotib baca di awal muqaddimah tadi, yaitu surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manan anni adbahuka fangdur mada tarok. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya dan sanggup untuk berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Jadi yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim yang mendapat wahyu melalui mimpi itu diperintahkan Allah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Bahwa Nabi Ibrahim maupun Ismail termasuk ke dalam seorang yang telah benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perintah tersebut menjadi ujian buat Nabi Ibrahim. Setelah ujian pertama itu, benar nggak kamu benar-benar berserah diri kepada Allah? Benar nggak kamu ini adalah seorang Islam yang hanif? Dan yang kedua adalah ujian atau cobaan yang sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan ingat di dalam surat Quran surat Al-Baqarah, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat dan perintah dan larangannya. Jadi yang kedua adalah Allah menguji ketauhidan Nabi Ibrahim sebagaimana, dan kedua adalah bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim dengan cobaan dunia yang dia dambakan selama hidupnya. Mengapa? Karena Nabi Ismail adalah salah seorang putra dari Nabi Ibrahim yang sangat dirindukannya. Nabi Ismail yang terlahir dari seorang Siti Hajar, karena selama beberapa tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Siti Hajar. Dan ini sangat bahagia. Selanjutnya, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya? Apa maknanya? Kata para ulama, ujian penyembelihan Nabi Ismail itu adalah bagian untuk mengosongkan hati Ibrahim dari cinta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut
ulama yang lain adalah ujian Nabi Ibrahim membuktikan ketundukannya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mempunyai skenario yang lain bahwa bukan penyembelihan putranya yang akan terjadi. Tapi melihat ketundukan yang mutlak Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa setelahnya dari proses penyembelihan tadi yang ternyata Nabi Ibrahim lulus dan Nabi Ismail pun lulus. Ketundukan yang mutlak yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, inilah yang mengantarkan Nabi Ibrahim mencapai makom sebagai orang yang muhsinin. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Quran As-Saffat ayat 105. Qad sadaqta ru'ya inna kazalika nadzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Ini lanjutannya dari Quran surat As-Saffat ayat 102 tadi. Jadi Nabi Ibrahim setelah membuktikan ketundukan mutlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan apa yang dia cintainya, dia mendapat gelar dari sisi Allah sebagai seorang yang muhsinin. Dan itu menjadi pelajaran, menjadi ibrah bagi kita ketika kita di hari Idul Adha ini, ketika kita mempunyai harta yang kita cintai di dunia ini, dan harta itu cukup untuk penyembelihan hewan kurban, maka laksanakanlah hal tersebut. Karena kita pun ingin di sisi Allah mendapatkan gelar seorang yang muhsinin. Nabi Ismail pun mendapat apa yang didapat oleh ayahnya. Ketika kepasrahan Nabi Ismail, keyakinan Nabi Ismail bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail mencapai sebuah kesabaran yang Allah terima di sisinya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 85, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semua termasuk orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum.